Saya lihat banyak yang baru ya. Ya dengan yang lama, tapi nggak apa-apa. Jelas apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya berkaitan dengan yang sudah diceritakan Bang Haji, yang disampaikan Pak Adin, bahwa kalau kita sudah punya dokumentasi, sudah punya buku ceritanya, mudah-mudahan dengan hafal apa yang ada dari dokumentasi atau dari cerita yang ada itu, kita bisa menceritakan ke wisata, ke wisatawan. Ibu, saudara semuanya, saya ingin tahu ada berapa banyak wisatawan yang sudah berkunjung di sini? Banyak. Pertanyaan saya berikut, dari kalangan mana wisatawan yang datang? Apakah dari kawasan Jawa Barat atau dari Jawa atau ada yang dari luar negeri? Dari luar Jawa Barat dan luar negeri. Dari luar negeri. Ini ya, kita kalau ingin meningkatkan supaya semakin banyak wisatawan yang datang, harus mampu bagaimana bercerita. Itu yang diistilahkan dalam konteks bahasa Inggris storytelling. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa poin yang terkait bagaimana supaya teknik bercerita itu bisa adik-adik kuasai. Sebenarnya mungkin sudah pernah melakukannya, cuma istilahnya mungkin nggak tahu atau kurang paham. Yang jelas ada beberapa poin ya. Ini saya ambilkan dari buku yang judulnya Storytelling for Tour Guide. Ya. Ada teknik bercerita yang disebut kronologi. Itu teknik bercerita yang sebenarnya kita dituntut untuk menyampaikan rangkaian dari segi waktu, ya. Jadi kita menggambarkan perkembangan. Kalau saya contohkan di sini, bisa nggak adik-adik nanti mampu menceritakan desa Cicaat ini dari waktu ke waktu seperti apa perkembangannya? Dari segi misalnya objek wisatanya misal, apakah mengalami perubahan atau pertambahan, tidak hanya itu aja dari tahun ke tahun, bisa diceritakan juga. Yang lainnya mungkin bisa saja bagaimana hal-hal yang menarik yang bisa dikaitkan dengan konteks wisata ya, yang bisa dilihat ya, seperti apa sih yang terjadi di dalam masyarakat di sehingga orang mau berkunjung ke sini. Yang kedua, ada yang disebut dengan teknik narasi tematik, tema berdasarkan temanya. Ini kalau saya contohkan di sini difokuskan ke sejarah seni atau budaya. Yang tadi ini gambarnya senang tema ini, ya. Sehingga itu kalau mampu kita menceritakannya dengan baik, nah itu akan bisa menarik orang. Hal apa yang bisa diingat di saat nanti ada alur tersendiri, bagaimana merangkai sebuah alur cerita supaya bisa menarik. Nanti poin-poin ini kita pahami dulu. Ada yang sifatnya tematik, ada yang sifatnya kronologi. Ya, dari cerita yang ada. Yang berikut ada cerita yang disebut narasi personal. Ini kita
kita menceritakan tentang kehidupan seseorang. Tadi Pak Umaidi sudah menyebut tokoh yang Hofland ya. Nah itu bisa diceritakan itu. Ya, kalau ada hal-hal lain yang juga di desa ini mungkin belum terungkap, tapi baru bisa didapatkan belakangan, silakan. Kalau memang itu menarik buat wisatawan untuk disampaikan kepada mereka, itu artinya kita menceritakan hal yang sifatnya personal. Ya, narasikan kehidupan orang itu. Jadi ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang dikenang oleh wisatawan, apalagi wisatawan asing ya. Wisatawan asing itu kalau datang di sini kan dia mencari keunikan. Hal-hal apa sih yang unik yang memang tidak ditemui di wilayah mereka, di negara mereka, sehingga itu kalau memang nanti cerita tentang Hofland itu ada yang unik tersendiri yang memang mereka nggak tahu menceritakan. Itu ada cerita tokoh-tokoh lain yang ada dari desa Cisaat ini, khususnya Kampung Cilimus, yang memang tokoh itu menjadi sebuah legenda ya, atau mitologi mungkin dalam konteks masyarakat di sini. Ceritakan itu artinya sifatnya personal. Yang berikut ada yang disebut dengan deskriptif. Ini hanya menceritakan, mendeskripsikan. Yang deskriptif itu misalnya ya tadi tentang rumah Jagernain. Itu bisa dideskripsikan pada tahun berapa dia dibangun dan siapa yang mensponsori untuk membangun itu. Kalau memang ada data dari cerita dari buku yang dibuat yang tadi sudah dikasih Pak Umaidi, ada nggak data yang menunjukkan di situ berapa orang tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membangun itu misalnya? Atau jangan-jangan itu ada semacam dipaksa atau enggak? Ini hanya contoh ya. Mudah-mudahan kalau kita dapat info-info itu di dalam masyarakat atau apa, silakan diceritakan bahwa ini rumah ini dibangun waktu itu desa dipaksa misalnya, ada semacam paksaan misalnya, atau memang karena semangat gotong royong masyarakat desa, karena lihat orang asing kok semangat kan. Jadi mungkin itu bisa diceritakan juga. Itu artinya kita mendeskripsikan saja, menceritakan apa yang terjadi. Yang berikut ada yang disebut interaktif. Nah, interaktif ini biasanya kita sebagai guide terjadi komunikasi timbal balik. Kalau itu bisa kita lakukan dengan wisatawan, justru itu akan semakin membuat wisatawan itu jadi ingat sepanjang dia berkunjung, ya. Dan mungkin akan diingat dia selama hidupnya, mungkin ada kesan-kesan tertentu. Apalagi kalau nanti ceritanya ada humor-humor tertentu, ya. Mungkin Kampani sudah punya pengalaman kali kasih humor-humor yang bikin orang jadi ingat. Nah, humor itu kan salah satu poin untuk bisa menarik. Makanya di sini juga ada dikatakan tadi narasi yang sifatnya humor. Jadi dari interaktif dan humor ini sebenarnya kita nanti akan dialurkan seperti apa membuat ceritanya. Ya, tapi poin-poinnya ini sebenarnya mengarah kepada yang sifatnya interaktif kah, atau hanya sekedar humor kah, atau yang lainnya. Yang berikutnya ada yang drama. Nah, kisah cinta Bukit Cinta itu bisa didramatisir. Supaya apa? Ini menumbuhkan emosi. Kalau saya tadi mengatakan itu contohnya peristiwa sejarah, tapi itu bisa saja yang lain. Untuk contoh yang di sini bisa Bukit Cinta, ini saya ambilkan gambar yang tadi ditayangkan Pak Medi, saya ambilkan di situ. Ambilkan tentang kisah Bukit Cinta itu mungkin sesuatu yang bisa didramatisir untuk mengungkapkannya kepada wisatawan sehingga terkenang bagi dia sepanjang hidupnya. Oh, di Kampung Cilimus ada Bukit Cinta. Bukan hanya tentang cinta yang ada di Paris, Van Hoven. Ya.
Yang berikutnya apa disebut multisensori. Ini juga sebenarnya mengaktifkan bagaimana panca indera kita yang ya, bisa dengan cara bercerita, tapi juga sekaligus tanya jawab, bisa dengan gambar, bisa dengan action. Pokoknya semua yang ada di dalam diri kita gunakan, dan kemudian ada media-media tertentu kita gunakan juga. Mungkin sambil menayangkan gambar-gambar tertentu, silakan bicara dengan wisatawannya. Nah, itu artinya multisensori. Indera kita yang diutamakan. Apalagi kalau kita menyampaikannya, intonasinya kadang rendah, kadang tinggi, kadang naik, orang jadi ingat. Kadang-kadang bisa tahu itu kan lagi jalan-jalan, merasa kadang lelah ya. Saat-saat lelah begitu kita bangunkan dengan hal yang membuat mereka tertarik. Nah, itu sebenarnya akan memberikan kesan-kesan tertentu. Nah, cerita-cerita yang seperti ini, apalagi ini kalau saya contohkan di situ, tadi pas saya datang, ini kayaknya ada produk baru, saya bilang. Apa? Nah, apakah produk baru ini bisa dijadikan sesuatu yang bikin wisatawan terkesan sehingga dia datang lagi ke sini? Apakah proses membuatnya berbeda dengan proses membuat yang dilakukan oleh orang lain yang sama-sama keripik tapi proses bikinnya berbeda? Nah, itu bisa dijadikan makanan-makanan khas yang kita punya di Cilimus, apa yang diproduksi oleh sekarang kan, karena ini menjadi desa wisata, kan banyak bermunculan usaha-usaha kan. Mana tahu produk usaha itu ada karakteristik tersendiri yang sebenarnya itu tidak dipunyai oleh masyarakat atau oleh orang lain. Ya. Kalau saya contohkan di kampung saya kebetulan orang Sumatera Barat. Kampung saya itu kalau saudara-saudara, Bapak Ibu pergi ke Sumatera Barat, coba tanyakan bagaimana cara bikin rendang. Rendang itu kan sudah sangat terkenal. Itu antar kampung dengan kampung yang lain berbeda caranya, nggak ada yang sama. Nah, jadi kalau ada ini cerita tentang bikin keripik ini ada perbedaan atau tidak, atau hal-hal lain ya, misalnya yang kemarin yang tadi Pak Umedi ceritakan tentang papais ya. Itu kan bisa juga sebenarnya, itu kan hanya contoh. Mungkin banyak contoh-contoh yang lain belum terbuka ya, belum dianggap, mungkin kita menganggap sepele karena kita merasa sudah terbiasa. Tapi bagi wisatawan bisa jadi itu sesuatu yang unik. Nah, ini yang mesti mampu kita melihatnya ya. Kalau ada di lingkungan desa Cilimus atau Cisaat ini, Bapak Ibu menemukan, sudah menemukan bagaimana orang membuat makanan atau menghasilkan musik-musik tertentu yang ternyata itu inspirasinya berbeda dengan yang masyarakat umum pahami, silakan itu dimunculkan ya, karena potensi-potensi yang ada di setiap desa itu pasti berbeda, dan itu yang dimaksudkan dengan potensi. Mungkin selama ini tanpa kita sadari sudah melakukan membuat sesuatu, tapi karena dianggap biasa akhirnya nggak diceritakan. Padahal kalau diceritakan ke wisatawan terutama dari luar negeri, mungkin bagi dia sesuatu yang aneh ya, sesuatu yang unik bagi dia. Nah, ini yang mesti dicermati ya. Kalau nanti ada wisatawan yang datang ke sini, ada nggak ya yang kira-kira bikin orang jadi ingin lihat? Wisatawan itu kadang juga cenderung misalnya, bagaimana sih cara macul orang di desa? Itu biasanya ada juga yang suka tertarik melihat ya. Kalau mereka kan di negara mereka sudah pakai traktor modern serba ini, jadi kan nggak aneh lagi. Tapi bagaimana macul, bagaimana mengalirkan air ke sawah, dari mana sumbernya dengan teknologi yang sangat sederhana yang mereka di negara mereka mungkin sudah nggak ada.
Tapi itu bisa menjadi kisah menarik ketika disampaikan dengan cara-cara tertentu. Nah ini bagi saya, kalau saudara atau Bapak Ibu di sini mampu ya mengungkapkan hal-hal yang sedikit unik di desa di Cilimus ini, itu udah sampaikan saja ya. Ya mungkin dari Pak Rahmat atau Bang Jack atau Mbak Lala ya mungkin sudah mendapatkan ya bagaimana misalnya melihat potensi-potensi desa Cilimus, apa yang bisa dimunculkan dalam konteks wisata itu. Tapi saya katakan hal-hal yang unik, hal-hal yang memang berbeda, yang tidak ada, yang orang mungkin merasa nggak tahu sama sekali. Itu perlu diceritakan. Saya nggak tahu di kampung saya, orang tua saya pernah ngajak saya ke situ, tapi itu belum pernah digali dan sampai hari ini saya sebenarnya masih penasaran. Ada satu tempat namanya Tapi, itu istilah nama tempat di kampung saya. Di situ ada gua. Orang tua saya pernah bercerita, gua itu kalau ditelusuri itu akan sampai ke suatu daerah katanya. Dan daerah itu memang cukup jauh dari kampung saya. Nah, yang jadi pertanyaan sampai hari ini bagi saya, apakah gua itu ada kaitannya dengan Jepang? Karena kan sekarang banyak gua-gua yang ditemui oleh masyarakat yang ternyata itu hasil dari apa yang dilakukan zaman Jepang. Ini saya belum tahu ya, karena di Jakarta jadi nggak begitu memperhatikan kampung halaman tentang kaitan dengan wisata ya. Tapi itu bisa saja sesuatu yang menarik. Nanti kalau saya pulang kampung mungkin bisa saya tanyakan ke orang desa, bisakah itu dikembangkan ya. Nah itu yang mesti dicari di tempat kita di sini, seperti apa. Ya, itu yang berikut. Deskripsikan cerita itu berdasarkan visual menggunakan gambar-gambar tertentu. Poster itu kan salah satu bentuk visual ya. Bisa banyak contoh visual yang lain yang bisa dimunculkan dalam konteks itu. Jadi tadi gambarnya nggak bisa muncul ini bisa dijadikan salah satu contoh bagaimana kita untuk bercerita kepada wisatawan memanfaatkan gambar ini. Jadi kita manfaatkan gambar ini, mungkin nanti setelah dalam bentuk poster, ada wisatawan kita bawa aja itu poster sambil bercerita kepada mereka. Wah ini tentang ini, ceritakan saja. Silakan saja nanti bagaimana mengimprovisasi orang naik kuda, anak kecil. Improvisasi aja ceritanya. Tidak apa-apa, dalam kita itu kan bagaimana supaya wisatawan tertarik kan. Silakan nanti. Mungkin orang di Cilimus atau di desa Cisa, cara naik kuda ada cara tertentu misalnya. Nah, dulu bagaimana ini? Nah, itu bisa dijadikan ya, menginspirasi cerita dari apa yang ada dan kita kaitkan kepada wisatawan hal itu supaya mereka senang. Hal-hal tertentu ya yang membuat mereka tertarik. Yang berikut ini alurnya. Alur yang tadi narasi sekian banyak tadi, kita bisa alurkan dalam konteks apa yang disebut koneksi, industri, dan seterusnya. Tapi ini urutannya kalau kita perhatikan, ya.
Yang pertama kita harus memberikan semacam pendahuluan dulu. Ya, kita harus ceritakan desa Cisaat itu apa. Kalau nanti fokusnya ke Cilimus, fokuskan ceritanya Cilimus itu wilayah yang seperti apa. Nanti setelah itu disampaikan, baru kita lakukan interaksi dengan wisatawan kita. Ya, saya jadi ingat waktu pertama kali datang ke sini, kan kita jadi interaksi waktu itu. Nah, itu sebenarnya untuk mengarahkan ke situ. Ada urutan yang harus kita lalui. Jangan langsung kita cerita, oh di sini ada tok nais. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Kita harus berurut menyampaikan kepada pengunjung, tarik dia dulu. Ada interaksi dulu antara kita dengan pengunjung atau wisatawan. Nanti yang kedua, baru kita ceritakan apa yang unik, dan itu diistilahkan industri ya. Industrinya ini, keunikan yang ada di Cilimus itu menjadi bahan industri wisata. Nah, makanya diistilahkan teknik cerita industri. Jadi ungkapkan saja apa yang menarik di desa Cisaat ini yang memang berbeda dengan desa-desa lain. Ya, mengidentifikasi keunikan memang nggak gampang. Kita harus paham desa-desa lain seperti apa yang menunjukkan desa kita berbeda dengan desa orang itu. Saya ada kelebihannya ini loh. Kalau kita bisa tahu tentang kelebihan itu, ya udah. Jadi saya kan tidak tahu banyak tentang desa secara keseluruhan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang tahu apa yang unik-unik itu, ya. Nah, kalau kita tahu apa yang unik-unik itu, kita ceritakan saja. Nggak usah pikirkan ini benar atau enggak, nggak usah pikirkan itu. Bagi wisatawan bagaimana menceritakannya itu menjadi sesuatu mereka tertarik itu. Ya. Cerita-cerita yang berkaitan bagaimana datang wisatawan itu tidak semuanya mesti harus berdasarkan fakta sejarah yang benar. Bisa saja dalam konteks mitologi, nggak mesti harus ada faktanya. Ya, karena cerita-cerita ini kan namanya juga kita konteksnya bagaimana wisatawan bisa banyak datang. Ceritakan aja apa ada. Kalau memang ada yang sumber sejarahnya, faktanya, ya udah ceritakan itu. Tapi kalau ada yang sifatnya mitologi, cerita dari mulut ke mulut, udah ceritakan saja. Memang itulah yang kelebihan mungkin yang ada di sini dibandingkan di yang lain. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk menyampaikan sesuatu dari segi teknik bercerita. Pahami aja. Ya. Yang berikut apa yang disebut sukses, cerita sukses. Bapak Ibu ketika menjadi tour guide, ada nggak wisatawan itu yang senang atau demikian antusias? Ketika Bapak Ibu mampu membuat mereka antusias, nah cerita tentang kesuksesan itu, bagaimana wisatawan itu senang, gembira ketika kita bercerita. Kita ceritakan ke wisatawan yang datang pada periode berikut. Kami dulu membawa wisatawan ini dari Perancis misalnya. Mereka senang dengan ini. Nah, itu salah satu cara untuk membuat agar wisatawan itu tertarik. Jadi kita ceritakan juga pengalaman wisatawan saat berkunjung ke sini. Jadi jangan nggak diceritakan, ya. Pasti Bapak Ibu punya kenangan sendiri dengan wisatawan. Bagaimana reaksi mereka saat kita bawa tour guide, ya. Ini sering kali ya. Saya jadi ingat waktu misalnya kita ke Bukit Cinta, oh ceritanya pas saya juga ketika cerita Bukit Cinta itu begini loh. Jadi saya jadi penasaran terus. Nah,
kisah yang dialami oleh orang yang sudah pernah berkunjung, kita ceritakan ke wisatawan yang datang berikut, itu menjadi sesuatu yang disebut dengan bagaimana cerita yang sukses dalam konteks wisatawan. Nah, itu rangkaian menjadi alur yang mesti dimunculkan dari satu kesatuan. Kemudian perbedaan, apa perbedaan antara yang ada di sini dengan di desa-desa lain? Ya, tadi saya sebut kebaikan. Jadi ini yang mesti disampaikan ke wisatawan supaya kita bisa mengembangkan alur cerita yang menarik. Yang berikutnya apa disebut resistensi. Kita tidak hanya bercerita tentang hal yang sukses, tapi juga kita mesti mengungkapkan awalnya ada wisatawan yang ragu tentang cerita kita. Ya. Tapi setelah kita mau menceritakan keraguan itu dengan menyampaikan hal-hal tertentu, akhirnya orang yakin. Nah, keyakinan itulah nanti menjadi suatu pengalaman. Ya. Teknik seperti ini kalau diuraikan ya kepada wisatawan itu disebut dengan teknik cerita resistensi. Mungkin sudah pernah dilakukan ya, maka tadi saya katakan dari awal mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah melakukan, cuma istilahnya nggak tahu. Padahal itu istilah-istilah yang dalam konteks wisata itu sudah umum terjadi. Nah, makanya ini pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan ini dalam rangka kita supaya paham saja. Padahal apa nanti kita harus melakukan. Nah, yang berikut yang mesti kita perhatikan juga ada selain alur tadi, kita harus juga mampu bagaimana mengembangkan teknik bercerita. Sebenarnya sudah kelihatan kok, apa karakteristik istimewa yang ada di Cilimus. Itu kita sampaikan. Kemudian pengalaman pribadi, pengalaman wisatawan, ketika dia melihat orang bajak sawah misalnya, ternyata tertarik dia, ingin juga cobanya jadi bajak. Ya. Ada orang yang mau seperti itu, ikut-ikutan wisatawannya, ikut bajak misalnya. Itu bisa dijadikan ya. Atau produk-produk lain silakan nanti. Ini saya sengaja gambar sawah di sini saya pilih itu. Ini waktu saya berkunjung tahun lalu, saya foto sawah. Nah, ada juga yang kita mesti menyampaikan nilai-nilai apa yang ada di sini, ya. Nilai-nilai yang menonjol dalam kehidupan masyarakat di Cilimus. Jadi kita bercerita tentang nilai-nilai itu. Nah, yang berikutnya selain nilai, kita harus mampu membangkitkan emosi wisatawan. Makanya ketika bercerita kita harus punya intonasi, kapan naik, kapan mesti turun, kapan mesti menunjukkan wajah yang tersenyum, kapan mesti harus wajah tercengang. Nah, itu harus disampaikan, memperlihatkan ya, mimik, intonasi, gaya kita. Itu sesuatu yang sebenarnya membangkitkan emosi wisatawan. Saya kira mungkin dari pengalaman Bang Jack, Mbak Lala, Mbak Lala juga ya, mungkin bisa berbagi. Dari situ bisa kita kembangkan saudara hal-hal untuk mengembangkan cerita. Yang terakhir, ada 2 poin terakhir, ajak audien kita, wisatawan kita untuk melakukan tindakan. Jadi jangan hanya kita, ya. Kalau kita mengajak dia ke tempat-tempat tertentu di sini, supaya ajak aja wisatawan melakukan apa. Kalau misalnya lagi ke tempat panen nanas, silakan dia bagaimana cara nanasnya, ya. Salah satu cara untuk memberi mereka terkesan. Waktu saya berkunjung ke sana, saya disuruh oleh tour guide-nya
tertimpa nanas, akhirnya dia ketusuk duri nanas misalnya. Ketusuk di sini nanas itu memberi kesan buat mereka ke depan. Ya. Ya, nah, terakhir semua kisah-kisah yang sudah Bapak Ibu Saudara alami itu silakan diungkapkan lewat media sosial. Saya sudah pernah cek di linknya. Saya lihat ada yang sudah diunggah-unggah. Ya, nanti mudah-mudahan makin bertambah yang diunggah di situ. Dan itu bisa juga nanti dimanfaatkan kepada wisatawan yang datang berikut untuk loh ini loh kisah-kisah pengalaman kami ketika membawa wisatawan pada waktu-waktu yang lalu. Ya, jadi itu Bapak Ibu, mudah-mudahan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat dan bisa diingat. Walaupun ini sebenarnya mungkin sudah pernah dilakukan, mungkin istilahnya nggak dipahami, tapi dengan cara-cara seperti ini mudah-mudahan nanti wisatawan makin banyak berkunjung ke Cilimus. Yang penting apa, Kantoni, kita sebagai tour guide harus menunjukkan wajah yang tersenyum terus. Banyak tertawa, Pak. Banyak tertawa, banyak humor yang bikin tidak jenuh wisatawan. Ya, saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.